Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arisya Resti dari program studi PGSD kelas 20B1. Di sini saya akan mengupas sedikit materi tentang mata kuliah belajar dan pembelajaran. Yuk disimak videonya. Yang pertama, apa itu hakikat belajar? Hakikat belajar dan pembelajaran adalah salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh guru sebagai salah satu unsur pendidik agar mampu melaksanakan tugas profesionalnya, adalah memahami bagaimana peserta didik belajar dan bagaimana mengorganisasikan proses pembelajaran yang mampu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak peserta didik serta memahami tentang bagaimana siswa belajar. Hakikat belajar menurut Gagne tahun 1977. Belajar adalah sebagai suatu proses perubahan tingkah laku yang meliputi perubahan kecenderungan manusia seperti sikap, minat, atau nilai dan perubahan kemampuannya, yakni peningkatkan kemampuan untuk melakukan berbagai jenis kinerja. Yang kedua, dari Sunario tahun 1989. Belajar adalah suatu kegiatan di mana seseorang membuat atau menghasilkan suatu perubahan tingkah laku yang ada pada dirinya dalam pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Nah, materi selanjutnya ada teori belajar. Ada apa aja sih teori belajar tersebut? Yang pertama ada teori belajar kognitif. Intisari dari teori belajar kognitif adalah bahwa belajar merupakan proses penemuan dan transformasi informasi kompleks yang berlangsung pada diri seseorang. Teori kognitif ini memiliki perspektif bahwa para peserta didik memproses informasi dan pelajaran melalui upayanya mengorganisir, menyimpan, dan kemudian menemukan hubungan antara pengetahuan yang baru dengan pengetahuan yang telah ada. Teori ini menekankan pada bagaimana informasi diproses. Yang kedua ada teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik menjelaskan belajar itu adalah perubahan perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dinilai secara konkret. Perubahan terjadi melalui rangsangan atau yang bisa disebut stimulus yang menimbulkan hubungan perilaku reaktif atau yang bisa disebut respon berdasarkan hukum-hukum mekanistik. Stimulus adalah lingkungan belajar anak yang menjadi penyebab belajar. Respons adalah akibat atau dampak berupa reaksi fisik terhadap stimulus. Belajar berarti penguatan ikatan, asosiasi, sifat, dan kecenderungan perilaku antara S dan R atau stimulus dan respon. Yang ketiga ada teori belajar humanistik. Teori belajar humanistik adalah suatu teori dalam pembelajaran yang mengedepankan bagaimana memanusiakan manusia serta peserta didik mampu mengembangkan potensi dirinya. Dalam teori belajar humanistik, belajar dianggap berhasil jika si pelajar memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Siswa dalam proses belajarnya harus berusaha agar lambat laun ia mampu mencapai aktualisasi diri sebaik-baiknya. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Yang terakhir atau yang keempat ada teori belajar konstruktivisme. Teori belajar tersebut didefinisikan sebagai pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan mencipta suatu makna dari apa yang dipelajari. Konstruktivisme sebenarnya bukan merupakan gagasan yang baru. Apa yang dilalui dalam kehidupan kita selama ini merupakan himpunan dan pembinaan pengalaman demi pengalaman. Ini menyebabkan seseorang mempunyai pengetahuan dan menjadi lebih dinamis. Materi selanjutnya ada 4 pilar UNESCO. Apa aja sih 4 pilar UNESCO tersebut? 4 pilar pendidikan yang dicanangkan oleh UNESCO. Yang pertama ada learning to know, belajar untuk mengetahui. Yang kedua ada learning to do, belajar untuk melakukan. Yang ketiga ada learning to be, belajar untuk menjadi pribadi yang utuh. Dan yang terakhir ada learning to live together, belajar untuk hidup bersama. Yang pertama, learning to know atau yang bisa disebut belajar untuk mengetahui atau harus senang mencari tahu. Hakikatnya, proses pembelajaran yang memungkinkan peserta didik menguasai teknik memperoleh pengetahuan, bukan hanya semata-mata memperoleh pengetahuan. Konsepnya, apa yang perlu diketahui dan bagaimana cara efektif untuk mengetahuinya. Yang kedua, learning to do. Yang pertama, belajar untuk melakukan atau berkarya. Yang kedua, peserta didik harus mampu menghasilkan karya dari potensi yang dimilikinya.
Yang ketiga, mempersiapkan peserta didik untuk dapat hidup di masyarakat, terjun ke dunia kerja, dan menghasilkan kreativitas yang dimilikinya. Yang ketiga ada learning to be. Yang pertama, belajar untuk menjadi pribadi yang utuh. Yang kedua, menuntut kita untuk belajar mandiri, menjadi orang yang bertanggung jawab untuk mewujudkan tujuan bersama. Yang ketiga, menitik beratkan kepada peserta didik untuk siap terjun ke masyarakat. Dan yang terakhir, peserta didik harus memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Yang keempat atau yang terakhir adalah learning to live together. Yang pertama, belajar untuk hidup bersama. Yang kedua, selain sebagai makhluk individu, manusia juga merupakan makhluk sosial. Yang ketiga, memberantas sikap egoisme. Yang keempat, membiasakan diri hidup bersama, saling menghargai, terbuka, serta mau memberi dan menerima. Dan yang terakhir adalah peka akan suka duka orang lain. Materi selanjutnya ada STM dan LTM. Apa itu STM dan LTM? STM atau Short the Memory. STM adalah sistem memori berkapasitas terbatas di mana informasi dipertahankan sekitar 30 detik, kecuali jika diulang dan diproses lebih lanjut. Meski memiliki kapasitas yang jauh lebih kecil dari LTM, tetapi STM memiliki peran penting dalam pemrosesan memori. STM adalah kapasitas penyimpanan yang terbatas diimbangi oleh kapasitas pemrosesan yang juga terbatas, dan terdapat pula pertukaran konstan antara kapasitas penyimpanan dan kemampuan pemrosesan. Sedangkan LTM atau Long Term Memory adalah tipe memori yang menyimpan banyak informasi selama periode waktu yang lama secara relatif permanen. Menurut John Van Neumann, memori jangka panjang ini tidak terbatas. Hal yang paling sulit adalah menentukan letak memori dalam otak. Meski demikian, banyak studi-studi yang kini mempelajari memori dalam kaitannya dengan neurosains kognitif. Beberapa hasil penelitian sepakat bahwa lokasi tempat memori melibatkan seluruh bagian otak, meskipun juga terpusat di bagian-bagian tertentu, contoh area frontal. Materi selanjutnya ada kompetensi guru. Apa aja sih dari kompetensi guru itu? Yang pertama ada kompetensi pedagogik, adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Yang kedua ada kompetensi profesional, adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan. Yang ketiga ada kompetensi kepribadian, adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Pribadi guru memiliki andil yang sangat besar terhadap keberhasilan pendidikan, khususnya dalam kegiatan pembelajaran. Yang keempat atau yang terakhir adalah kompetensi sosial, adalah kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Nah, dalam pembelajaran itu ada model, metode, strategi, dan teknik. Apa aja sih pengertian dari keempat tersebut? Yang pertama ada model pembelajaran, adalah kerangka konseptual yang menggambarkan prosedur yang terorganisir secara sistemik dan mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar. Model pembelajaran berfungsi sebagai pedoman bagi dosen dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas belajar mengajar. Yang kedua ada metode pembelajaran, dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, yang pertama ini ada menurut Nana Sujana tahun 2005. Metode pembelajaran ialah cara yang digunakan guru dalam mengadakan hubungan dengan siswa pada saat berlangsungnya pengajaran. Sedangkan menurut M. Sobri Sutikno pada tahun 2009 menyatakan metode pembelajaran adalah cara-cara menyajikan materi pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik agar terjadi proses pembelajaran pada diri siswa dalam upaya mencapai tujuan.
Yang ketiga ada strategi. Strategi pembelajaran dalam dunia pendidikan diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Strategi pembelajaran juga merupakan rencana tindakan atau rangkaian kegiatan, termasuk metode strategi pembelajaran juga disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Artinya, arah dari semua keputusan penyusunan strategi adalah pencapaian tujuan. Yang terakhir ada teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran atau mengajar adalah cara penyajian yang dilakukan dalam mengajar. Lebih jelasnya, teknik mengajar adalah cara-cara penyajian pelajaran dari metode mengajar yang digunakan. Menurut Kamus Dewan edisi ketiga, teknik adalah kaedah menciptakan sesuatu hasil seni seperti musik, karang-mengarang, dan sebagainya. Menurut Edward M. Anthony, mendefinisikan teknik adalah satu muslihat atau strategi atau taktik yang digunakan oleh guru yang mencapai hasil segera yang maksimum pada waktu mengajar sesuatu bagian bahasa tertentu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.